Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan dengan para sahabat melewati sebuah pemakaman yang berada di tepi jalan. Tiba-tiba Rasulullah berhenti dan memperhatikan kuburan tersebut sambil meneteskan air mata, sehingga para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ada apa yang membuat engkau meneteskan air mata?" Rasulullah berkata, "Apakah kalian tahu apa yang terjadi dengan kuburan tersebut?" Para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu." Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, bahwasanya penghuni kubur telah disiksa oleh malaikat penjaga kubur. Seraya sangat menahan sakitnya sehingga meminta pertolongan. Penghuni kubur itu telah menerima siksaan dari malaikat penjaga kubur, sehingga dia tidak sanggup lagi untuk menerima siksaan tersebut. Kemudian sahabat ada yang bertanya, dosa apakah yang telah dilakukan oleh penghuni kubur tersebut sehingga dia menerima adab yang sangat pedih? Rasulullah menjawab, selama dia hidup di dunia, dia menyepelekan yang namanya bersuci ketika sehabis buang air kecil. Lalu kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma dan kemudian menancapkan di atas kuburannya dengan harapan selama pelepah kurma tersebut masih basah, akan mendoakan, memintakan ampunan untuk ahli kubur yang ada di dalamnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari kutipan cerita tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya bersuci setelah membuang air kecil ataupun air besar ini wajib dilaksanakan, karena ketika ditinggalkan, disepelekan, maka akan mendapatkan siksaan kubur yang sangat berat. Tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan bersuci, baik dalam keadaan apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Tidak ada dalih ketika tidak ada air, karena Islam ini mudah dan jangan dipersulit. Disebutkan juga ketika memang tidak ada air, maka diperbolehkan untuk bersuci ataupun beristinja dengan menggunakan batu ataupun kayu. Dan tentunya itu harus memiliki syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya adalah yang pertama, ayyakuna bisalah sati ahjarin. Syarat yang pertama bersuci dengan menggunakan batu adalah dengan menggunakan batu 3, ataupun ketika tidak ada batu 3 boleh menggunakan batu 1 yang memiliki pojokan 3. Syarat yang kedua, wa ayyang qiyal mahalu. Ketiga batu tersebut dapat membersihkan tempat yang najis. Adapun syarat yang ketiga, wa alla yajifa an najasu, najisnya tidak sampai kering.
air besar atau air kecil yang dikeluarkan dari jalan depan ataupun jalan belakang jangan sampai kering. Yang keempat, wala yang tatila, najis yang keluar belum pindah dari tempat asalnya. Dan syarat yang kelima, wala yatro'a alaihi akhoru, tidak kedatangan najis yang baru atau yang lain. Najisnya hanya murni yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Tidak boleh kedatangan najis lain, seperti halnya najisnya mungkin ada kotoran hewan atau yang lainnya. Adapun yang keenam, wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Yang keenam adalah najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur dan hasyafah, artinya masih tetap di tempat keluarnya najis tersebut. Dan syarat yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, najis yang keluar, najis yang akan dibersihkan ini tidak terkena oleh air. Dan yang kedelapan, syaratnya wa antakunal ahjaru tohirotan, batu-batu yang digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan najis adalah batu-batu yang suci. Tidak boleh batu-batu yang kotor ataupun batu-batu yang terkena najis. Dan dari hikmah tersebut juga bisa diketahui dari sepenggal cerita tadi bahwasanya pelepah kurma yang masih basah bisa memintakan ampunan, bisa memintakan syafaat kepada ahli kubur yang ada di bawahnya. Ini juga bisa dikiaskan dengan yang ada di daerah kita, seperti halnya bunga, baik bunga melati, bunga mawar, dan lain sebagainya. Ketika diletakkan di atas kuburan, maka akan memintakan ampunan kepada ahli kubur yang ada di bawahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah, semoga bermanfaat. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.